Baik ibu-ibu rahimakumullah, kita ini temanya triple, 3 in 1. Jadi 3, 1 Isra Mi'raj ya, Rajab walaupun udah kelewat. 2 Sa'ban, ruahan, ini sudah 19 Sa'ban. Kemudian yang ketiga yakni song-song Ramadan, tarhib Ramadan. Ini benar nggak sih 19 Sa'ban? Ya, pokoknya Sa'ban dah pokoknya ya. Yang jelas Senin itu 15 Sa'ban. Hitung ke sini ya sekitar segitulah. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, pertama tadi tentang sholat. Sudah disampaikan oleh anak kita sedikit pelajaran mengenai Isra wal Mi'raj. Utitu bil buraq, didatangkan kepadaku burak, kata Nabi. Fa ataitu hatta farakibtuhu hatta ataitu Baital Maqdis. Aku naik burak ini sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Jalan Bakau. Itu Al-Ma'arij di Palestina. Tsumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Aku masuk masjid, kata Nabi, dan salat 2 rakaat. Tsumma kharajtu, lalu aku keluar, faja'ani Jibril. Di luar masjid mendatangi aku malaikat Jibril bi'ina immil laban, dengan segelas susu di tangan kanan, wa ina immin khamrin, dan segelas khamr di tangan kiri. Tangan kanan susu, tangan kiri khamr. Tahu khamr, Bu? Apa khamr itu? Susu gendruwo. Jadi yang minum bukan manusia, gendruwo sama biniknya kuntilanak. Itu kan binik gendruwo tuh. Nabi pilih susu. Fakhtartul laban, aku pilih susu. Wa qala Jibril, Jibril berkata, ikhtartal fitrah, pilihan kamu tepat. Laqad asabtal haqq, pilihan kamu benar. Loh Jibril, umpama saya tadi minumnya khamar, apa jadinya? Seandainya engkau minum khamar, maka umatmu bakal teler semua. Untung Nabi minumnya susu, Bu. Walaupun enak milihnya zaman itu. Susu tangan kanan, khamar tangan kiri, enak milihnya. Tangan kanan susu, tangan kiri khamar. Persis kayak nyanyian zaman dulu. Madu, racun, nyaut aja ibu-ibu ya. Madu di tangan kananmu cenah, racun di tangan kirimu, enak pilihnya. Ibu-ibu kalau suruh milih, milih di madu atau di racun? Coba dah. Kita ambil ke awal. Pilih tangan kanan susu, tangan kiri khamar. Pilih mana? Susu. Tangan kanan madu, tangan kiri racun. Pilih di madu atau di racun? Oh, salah pertanyaan. Nah, yang mana di racun? Oh, nih saya dapat kosakatanya ini. Tolong dicatat di Facebook nantinya ya. Orang di madu serasa diracuni. Beuh, keren juga ya. Ini baru keren, Bu. Saya baru dapat istilahnya. Di madu itu serasa diracuni. Lihat juga, masuk akal. Milih di madu makan hati, milih di racun mati. Samalah
laki kawin lagi. Nah, Nabi minumnya susu. Selesai minum susu, Nabi diajak naik. Tsumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kami, kata Nabi, naik ke langit dunia, langit yang pertama. Bagaimana naiknya? Pakai tangga. Nama tangganya Al-Ma'arij. Jadi kalau ibu-ibu pengen naik ke langit dari sini nih, ini Al-Ma'arij nih. Ini tangga naik ke langit ini. Minallahi dzil ma'arij. Allah punya Al-Ma'arij. Itu bentuk jamak, tangga-tangga. Ta'rujul malaikat wa ruhu fiha. Dari tangga itulah, kata Allah, naik turun malaikat dan Jibril. Diturun naik itu enggak sembarang turun. Naik enggak sembarang naik. Malaikat enggak bisa, Bu, naik ke langit. Enggak bisa turun dari langit kecuali dengan tangga. Nama tangganya Al-Ma'arij. Naik turun malaikat fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu khamsina alfasanah, dalam satu hari kadarnya, ukurannya sama seperti jarak tempuh perjalanan 50.000 tahun lamanya. Saking tingginya, saking jauhnya. Oke, kita naik ke sana, umur yang gak nyampe 50.000 tahun. Wong kita ini paling lama 70 kok. Ada nggak yang sudah 60 tahun ke atas di sini? Banyak. Nggak lama lagi itu. Percayalah sama saya, nggak lama lagi. Apa iya sampai 80 belum tentu. Sampai 90 belum tentu. Sampai 100 tahun belum tentu. Karena umur umatku ini, kata Nabi, kebanyakan 60 ke 70 mati. Kita nggak lama. Ibu-ibu pengen lama nggak hidup di dunia? Ada nggak yang pengen 100 tahun? Ya nggak mau lah. Apalagi setelah 100 tahun mata rabun, kuping budek, gigi ompong, kena stroke bengek, yang ngurus mantunya cerewet. Saya nanya, ada nggak mantu cerewet? Yang mana orangnya? Ngaku mantu cerewet. Luar biasa susahnya. Bapak-bapak stroke bengek, prostat bocor kelep, mana cerewet. Istri telat ngambil anduk marah, telat bikinkan teh marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Tuh Pak, makanya jangan cerewet-cerewet. Makanya harus bijaksana. Baik, naik Nabi ke langit yang pertama. Fastaftah Jibril. Jibril minta dibukakan pintu. Faputih alana. Dibukakan pintu langit yang pertama. Faida Nabi Adam alaihi salam. Farhababi wa da'ali bi khair. Ketemu Nabi Adam, Bu, di langit yang pertama. Adam langsung menyambut Nabi kita dan mendoakan dengan kebaikan-kebaikan. Cuman ada yang aneh. Apa yang aneh? Di sebelah kanan Nabi Adam banyak bayangan putih, sebelah kirinya banyak bayangan hitam. Nabi bertanya, man haula ya Jibril? Itu siapa mereka ya Jibril? Jibril menjawab, Muhammad. Yang sebelah kanan namanya Ashabul Yamin, golongan kanan. Ruh arwah anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk surga. Semoga termasuk kita. Allahumma amin. Yang sebelah kiri Jibril, namanya Ashabus Shimal, golongan kiri. Mereka ruh arwah anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk neraka. Begitu diperiksa oleh Nabi, Bu, ternyata yang sebelah kanan itu, yang sebelah kiri itu kebanyakan perempuan. Sahabat nanya, ada jamaah Yasin Al-Falah enggak? Kata Nabi, enggak ada. Jamaah Yasin Al-Falah masuk surga semua. Allahumma amin.
Nanti saya berdoa dan berharap ibu-ibu ini masuk surganya ditolong surat Yasin nantinya. Jadi Yasin itu akan menjadi syafaat. Jadi di hadapan Allah Yasin berkata, ya Allah, itu pembacaku. Jangan masukkan dia ke dalam neraka, masukkan dia ke dalam surga. Karena Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat bagi pembacanya, termasuk surat Yasin. Jangankan Yasin yang 83 ayat, Bu. Ada sahabat masuk surga hanya gara-gara baca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas 1 sampai 4. Benar kamu suka dengan Al-Ikhlas? Kata Nabi, suka ya Rasul. Kamu demen sama ini surat? Demen ya Rasul. Kalau kamu suka dengan surat ini, kamu cinta dengan surat ini, maka kamu masuk surga. Subhanallah. Makanya ibu-ibu ini bukan cuman kulhu yang didemen, Yasin didemen juga. Mudah-mudahan masuk surga semua. Allahumma amin. Lalu sahabat nanya, mengapa sih kebanyakan perempuan menjadi ahli neraka? Karena yang dilihat Nabi itu kan banyak perempuan. Mengapa banyak perempuan jadi ahli neraka? Kebanyakan perempuan jadi ahli neraka karena kurang syukur kepada suami. Bu, syukur gak sih? Syukur ge. Nama lakinya aja syukur ya Bu ya. Ada yang nama suaminya syukur. Syukur, kurang syukur kepada suami. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Tapi kalau wayahnya dompet laki lagi nipis, laki megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Ya ada lah, walaupun di sini enggak ada ya. Istri yang enggak syukur sama suaminya, makanya ibu-ibu pernah tak ajarin kan, mau masuk surga? Saya ingatkan lagi, kalau pengen masuk surga mudah. Kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Wow, segitu mah rajin mijitin laki ya Bu ya. Dikasih 20 juta nerimo. 5 juta nerimo. 500.000 sebulan nerimo lan nelongsot. Dikasih 50.000 sebulan, timpuk palanya. Masa cuma 50.000? Ya, bapak-bapak jangan cuman menekan istri untuk qanaah. Tapi bapak-bapak juga harus ngerti kebutuhan istri. Setuju nggak Bu? Tuh, biar ibu-ibu seneng sama saya. Saya setuju lah Bu sama tulisan di media sosial itu. Bunyinya begini: ingin istrinya baik, ajarin. Setuju nggak kira-kira? Tak ulang ya. Ingin istrinya baik, ajarin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya taat, contohin. Ingin istrinya cantik, modalin. Setuju nggak Bu? Nah, kita ulang bareng-bareng. Ingin istrinya baik, ajarin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya taat, contohin. Ingin istrinya cantik, itu paling hafal yang ujung itu, modalin. Kok yang hafal modalin doang sih Bu? Allahu Akbar. Ya artinya harus berimbang. Di satu sisi istri taat pada suami, di sisi yang lain suami harus menafkahi istrinya. Setuju nggak kira-kira? Ya seperti yang saya katakan di awal, wanita mah bukan tampang. Yang penting mapan, modal gak modal. Makanya saya setuju sama media sosial ya Bu. Wanita itu berubah. Umur 17 tahun 20, perempuan itu ngelihat cowok yang tampan. Makanya ibu-ibu kalau punya anak gadis remaja, koleksinya foto artis Korea, Lee Min Ho misalnya. Wajar Bu,
Karena umurnya. Kalau nasionalan itu mungkin Tengku Rasya, Ferel, Rizky Febian. Enggak mungkin Bu anak ibu-ibu ABG remaja ngoleksi foto saya. Enggak masuk akal itu. Karena memang umurnya. Nah, begitu umur 30, salawek 30, wanita berubah. Yang diharapkan dari pasangan hidupnya bukan tampan, tapi yang diharapkan mapan. Enggak guna tampan kalau bokeh, ya enggak kira-kira. Walaupun palanya peyang, mukanya bopeng, gruntus-grudus gudikan umpama. Tapi kalau duitnya banyak enggak berseri, tabungannya di mana-mana, rumah bertingkat, mobil mengkilat, hilang peyangnya Bu. Enggak kelihatan silau sama mapannya. Sejarah sudah membuktikan Sule enti Sutisna. Istrinya cantik banget, yang ganteng-ganteng kalah sama Sule. Mapan. Apa ibu-ibu berhenti? Enggak juga. Berubah lagi tuh. Begitu naik ke umur 40, yang diharapkan dari suaminya bukan sekedar mapan, tapi kalau bisa suaminya punya jabatan. Keren kan? Minimal punya suami ketua RT. Ada nggak istri ketua RT di sini? Yang mana orangnya? Karena kalau ada acara di lingkungan ya Bu ya, kata pembawa acara lingkungan segera dimulai. Yang kami hormati Bapak Ketua RT, kata bininya, laki gua itu. Ada prestisnya ada Bu, wibawanya ada, walaupun Ketua RT. Karena yang diperlukan status sosial, jabatan. Senang kalau suaminya jadi anggota dewan umpama, suaminya jadi ustadz misalnya. Laki gua itu. Selanjutnya apa perempuan berhenti? Enggak juga, berubah lagi. Begitu umur 50, ibu-ibu berubah. Yang diharapkan dari suaminya bukan jabatan, tapi kesetiaan. Lo ngapa Bu? Ya Ustadz, udah menepus sekarangnya. Enggak datang bulan lagi, enggak produktif, udah melar semua. Dikenceng-kencengin masih peyot itulah. Makanya apa kata emak-emak yang curhat sama saya, enggak guna tampan, enggak guna mapan, enggak guna jabatan, yang penting kesetiaan. Iya juga ya Bu ya. Apa ibu-ibu puas sampai situ? Enggak puas, berubah lagi. Begitu umur 60 tahun, yang diharapkan dari suaminya bukan kesetiaan, tapi kesehatan. Lo kok kesehatan Bu? Iya Ustadz, repot ngurus laki stroke bengek. Udah stroke bengek cerewet. Saya mah Ustadz punya laki kanji juga nggak apa-apa. Yang penting sehat. Iya juga kan. Wanita berubah. Balik lagi ya Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu dengan syukurnya, dengan taatnya masuk surga semua. Allahumma amin. Naik ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, lalu menghadap Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat fardu 5 waktu. Tafarragh li ibadati, lapangkan waktu untuk menyembahku, kata Allah. Jaga salatmu. Amla'u sadraka ghinan, kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Jadi hadis qudsi ini menarik. Allah katakan jaga salat, nanti kepenuhi dadamu dengan kekayaan. Karena kaya itu di sini. Allah nggak katakan jaga salat nanti rumahmu penuh perabotan, tidak. Jaga salat nanti lemarimu penuh dengan simpanan perhiasan, tidak. Jaga salat nanti kepenuhi dadamu dengan kekayaan, karena kaya itu di sini. Setuju nggak Bu? Laisal ghina an katratil arad. Bukanlah orang kaya itu karena perhiasannya banyak, bukan karena 5 jari dipasangin cincin. Begitu kondangan bawa tas saja begini, masuk tarup digoyang-goyang, twing twing twing. Bukan itu.
Walakinnil ghina ghanan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi bahagialah yang menjadikan Anda kaya. Bukan kaya yang membuat engkau bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat engkau menjadi kaya. Kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Setuju nggak kira-kira Bu? Yang penting Allah kayakan di sini. Ada orang kaya harta tapi miskin hati. Tak sedikit orang yang miskin harta tapi kaya hati. Contoh yang kita bantu kemarin ya Bu, Ibu Hernawati. Dari lahir nggak punya kaki. Begitu brojol kakinya nggak punya. Orang tuanya nggak sayang Bu, dibuang anak itu. Padahal orang tuanya Chinese loh, mungkin berduit lah waktu itu. Karena nggak sayang, sama tetangganya diambil, diurus sama tetangganya. Sekarang sudah punya anak satu Bu, nikah sama suaminya cacat polio itu. Jadi sama-sama cacat. Ibu Hernawati ini biasa keliling kota Bandar Lampung, jualan cemilan jajanan pakai kursi roda. Pernah gelinding di tanjakan Al-Furqon Lungsir itu Bu. Jadi kalau ibu-ibu ketemu orang itu sempat mampir-mampir lah. Belanja Bu, dia nggak ngemis enggak. Dia jualan kerupuk. Cuman kalau ibu beli kerupuk 10 bungkus, lalu ibu-ibu kasih duit gopek 500.000 tanpa disusuk, oh seneng banget dia. Umpama ya Bu. Setuju nggak kira-kira? Betapa banyak orang yang tidak ngemis bukan karena dia kaya. Dia tidak meminta-minta bukan karena dia cukup. Sampai muncrat saya ceramahnya ya. Untung kuenya ditutup ya Bu ya. Enggak, ini enggak najis enggak. Malah kalau muncratnya Ustadz itu Bu, ajaib itu ya. Ada mukjizatnya katanya. Balik lagi, ada orang yang tidak ngemis bukan karena dia kaya, bukan karena dia cukup, tapi menjaga kehormatan diri agar tidak meminta-minta. Maka berbagi dengan mereka, beli produknya. Dia tinggal di Panjang Bu, begitu saya kunjungi sama tim serbu. Bu, ibu punya tanah kapling. Buat apa Ustadz? Mau kami bedah rumah, mau kami tegakkan rumah buat ibu sama suami. Dia senyum, boro-boro tanah kapling Ustadz. Kami ini bulanan bisa bayar kontrakan sudah alhamdulillah. Sudah 4 tahun kami ngontrak di sini nggak pernah telat bayar kontrakan. Senang betul. Saya bersyukur punya anak sehat, nggak cacat kayak kami. Sekarang sudah kelas 5 SD sekolahnya. Mudah-mudahan dia jadi anak yang berguna. Bahagia hidupnya sekedar bisa makan, bisa bayar kontrakan. Bahagia hidupnya. Bandingin sama bos kontrakan. Maaf, ada bos kontrakan nggak di sini? Oh banyak, bedeh. Bandingin sama bos kontrakan. Kontrakan 60 pintu. Tapi ada 1-2 penghuni kontrakan telat membayar, ngamuk-ngamuk bawa sapu. Nagih, lo tahu nggak? Lo telat bayar kontrakan, gua nyicil ke bank. Waduh, ngoceh-ngoceh. Nggak bahagia hidupnya Bu. Dunia terbalik. Ia nggak punya rumah, malah tinggal ngontrak sekedar bisa bayar kontrakan, senang banget hidupnya. Tapi bos kontrakan, rumah gede, kontrakan banyak, kerjaan tiap hari marah-marah. Sempit betul hidup ini. Alangkah sempitnya hati kita. Maka jaga salat agar kita dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek lu Bu ngejar dunia, betul nggak Bu? Capek ibu-ibu ngejar dunia. Mau kayak mana kita bersaing Bu? Di atas langit pasti ada langit. Kaya kita hari ini lebih banyak yang lebih kaya dari kita. Gede rumah kita saat ini, nanti orang bikin rumah lebih gede dari kita. Mewah fasilitas rumah kita, nanti ada yang lebih mewah dari rumah kita. Bagus mobil kita, ada yang lebih bagus dari mobil kita. Lelah, capek kita kalau cuman saingan ngejar dunia. Apalagi udah saingan ngejar dunia, kegatelan pula. Kerjaannya salon aja. Pedicure, medicure, apa itu Bu? Pedicure, medicure, centilnya mahal-mahal. Sekali kesalahan perawatan berjuta-juta. Cobalah sedekah saja. Betul nggak kira-kira? Lelah hidup kalau kita melayani dunia.
Rezeki yang Allah berikan sudah cukup kalau buat kebutuhan kita, tapi jadi kurang kalau untuk memenuhi selera kita. Makanya jangan besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Jangan biasa-biasa saja. Yang penting ada duit lebih kita bisa sedekah. Ada duit lebih bisa nolong orang tua. Setuju nggak kira-kira? Sedekah ke orang tua, ngasih adik yang susah, kakak yang susah, tetangga yang susah. Gembira hidup kita bisa bersedekah, insya Allah. Maka jagalah solat. Wa ilam taf'al, tapi kalau engkau tidak menjaga solat, amla'u sadraka, mala'tu sadraka suglan, ku penuhi dadamu dengan kesempitan. Walam asudda faqraka, dan aku tidak akan mencukupkan kalau engkau sedang dalam kekurangan. Oke. Kita masuk ke Sa'ban dulu. Kemarin malam Senin ada nisfu Sa'ban. Salah satu fadilah nisfu Sa'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah mengampuni dosa-dosa makhluknya semua. Illa li musyrikin au musahin, kecuali dosa orang musyrik dan dosa orang yang bermusuhan. Bu, punya musuh enggak? Ada musuh? Musuh dalam selimut? Masih ada. Yang janda maaf ya. Jadi orang yang bermusuhan belum berdamai, Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Termasuk nanti Ramadan, termasuk nanti Idul Fitri. Makanya kita hidup ini berusahalah jangan punya musuh. Begini Bu, saya kasih rumus. Enggak akrab, enggak apa-apa. Yang penting jangan musuhan. Ya dulu mah sohib banget lah ya. Dulu mah kemana-mana bareng, arisan bareng, pengajian berangkat bareng ya Bu ya. Ngobrol bareng, ke pasar bareng. Tiba-tiba selek umpama. Tiba-tiba selek ada masalah, lalu enggak akrab, enggak apa-apa. Yang penting jangan musuhan. Musuhan itu yang nggak boleh. Ya ketemu di jalan papasan masih say hello. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu Hajar Rahmawati mau kemana? Mau ke sono. Ya walaupun kadang jawabannya judes kan. Dari mana Bu? Dari belakang. Mau kemana Bu? Ke depan. Pernah kan orang begitu? Ya nggak apa-apa, itu nggak musuhan enggak. Belakang, depan, nggak musuhan. Udah teguran kan? Yang penting jangan musuhan. Yang repot itu ketemu orang yang demen banget musuhan. Kita sudah bela-belain datang ke rumahnya, dia banting pintu, ngunci dari dalam. Kita nggak diperkenankan masuk. Kita ngajak salaman di pengajian, dia tarik tangan. Kita senyumin, dia pura-pura nggak lihat. Kita panggil-panggil, pura-pura budek. Begitu ketemu di jalan papasan, kita mau mendekat, dia minggir-minggir, melipir, masuk siring. Salah elu ngapain? Nah, ketemu yang kayak gitu ya Bu, kita sudah minta maaf, dia nggak mau, nggak usah diambil pusing. Urusan dia sama Allah, bukan urusan kita lagi. Yang penting saya kasih rumus lah, nggak apa-apa, nggak akrab, yang penting jangan musuhan. Baik, yang berikutnya jelang bulan suci Ramadan ini, saya akan menyampaikan beberapa persiapan. Puasa itu Bu, al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Puasa itu mengendalikan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu puasa. Ibu-ibu jujur, apal nggak yang membatalkan puasa apa saja? Apal nggak? Makan minum terus? Makan minum ngopi gitu ya, ngeteh gitu ya, ngudut gitu. Subhanallah. Nggak apa-apa, udah benar semua itu, udah benar semua. Oke. 10 perkara yang membatalkan puasa. 1. Ma wasola amdan ilal jauf, yang secara sengaja melintasi nyampe jauf,
kerongkongan, itu batal. Makanya ibu-ibu kalau belum nyampe kerongkongan belum batal. Ibu-ibu nyicip masakan, tadawuku ta'am, nyicip di lidah, belum batal. Kecuali kalau mencicipi sepiring, batal itu. Ditelan baru batal. Makanya ibu-ibu kumur-kumur enggak batal. Wong di mulut, gosok gigi enggak batal. Kecuali kalau pasta giginya ditelan, batal. Kalau ngegosok mah enggak. Terus ada yang nanya, Ustadz, ngeludah ditelan batal enggak? Ya enggak dong. Ibu-ibu jangan puasanya jorok. Tiba bulan puasa pahpeh ngeludah, bau jigong. Ngapa sih bu? Pahpeh puasa gua mah gaya elu. Jalan aja miring-miring jalannya. Biar kelihatan puasa. Nelan ludah tidak membatalkan puasa. Nanti dehidrasi kita. Seandainya kita membuang ludah terus. Yang batal bu, kalau ludahnya ibu-ibu taruh di gelas. Jijik. Udah setengah gelas dilegek, batal. Itu pikir namanya ya. 2. Wal huknatu fi ahadis sabilain. Memasukkan sesuatu lewat 2 jalur pembuangan. Kubul dan dubur. Obat keputihan dimasukkan lewat kubul, batal puasa. Obat sembelit dimasukkan lewat dubur, batal puasa. Orang hamil, ada gangguan kehamilan, dimasukkan obat lewat kubul atau dubur, batal puasa. Nah kalau injeksi vaksin, ulama 2 pendapat. Sebagian berpendapat vaksin itu enggak batal puasanya, sebagian berpendapat batal. Walaupun saya enggak mengadili 2 pendapat ini ya bu, silakan ibu-ibu ambil pendapat keyakinan masing-masing. Benar semua, enggak ada yang salah. Cuman kalau saya meyakini batal. Karena kalau enggak batal nanti infus enggak batal juga nantinya. Sekilit amat infus 3 botol enggak batal puasanya. Batal. Cuman ditanya, Ustadz, orang lagi puasa mau vaksin, bolehkah membatalkan puasa karena vaksin? Jawabannya boleh membatalkan puasa karena vaksin. Tinggal dikodok nantinya di luar bulan suci Ramadan. Jelas? Jangan ragu-ragu apalagi lansia. Vaksin keduanya bulan Ramadan umpama. Silahkan batalkan saja, nggak apa-apa. Nanti habis Ramadan, udah nggak enak Ustadz, makan minumnya sudah vaksin, tapi dikodok puasanya. Walaupun nggak makan minum, kodok saja puasanya. Jadi begitu ketetapan hukum fikihnya. Baik, yang selanjutnya kita percepat. Selanjutnya wal qai'u amdan, muntah yang disengaja, batal. Selanjutnya yang keempat, wal wat'u amdan fil farji. Wal wat'u amdan fil farji. Hubungan suami istri yang disengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Ada nggak yang nggak sengaja? Ya kali ada lah. Tidur siang lupa, ngembat aja. Udah selesai, Pak, ini kan Ramadan. Alhamdulillah, rezeki. Nggak apa-apa. Uang makan minum saja bisa lupa loh bu. Saya kalau puasa pertama itu sering lupa. Habis subuhan tidur kan, bangun jam 8 kok kayaknya kering amat. Minum. Kalau karena lupa nggak batal. Yang nggak enak itu sudah ngambil air segelas, mau minum, istri manggil, bi puasa. Ngomong kamu mah. Jangan ngomong. Selesaikan dulu saya minumnya. Mumpung lagi lupa. Allahu Akbar. Makanya bu, kadang-kadang lupa itu nikmat juga ya. Jangan menyelesaikan lupa, karena lupa itu kadang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya wal ingzalu ammubasyarah. Mesraan sama istri sampai terjadi orgasme, batal juga puasanya. Termasuk onani dan masturbasi. Tapi kalau mimpi basah nggak batal, walaupun banjir nih, mimpi basah nggak batal. Cuman wajib mandi karena junub. Selanjutnya wal haid, datangnya darah haid. Wan nifas, karena nifas. Wal junun, gila. Waridah, murtad dari Islam yang ke-9. Termasuk dalam kitab Safinah juga disebutkan niyatul iftar.
niat berbuka batal puasa. Pagi-pagi niat berbuka batal puasa. Niat berbuka itu bukan baca Allahumma lakasum tuh, bukan Bu. Niat berbuka tuh begini, anak lagi main, istri ke pasar, mulai pikir laki, rumah kosong nih, anak kagak ada, bini ke pasar, mulai cetek manasin air di kompor gas, ngopi, kopi sesendok, gula setengah sendok, udek. Begitu mau nyeruput, bini pulang, assalamualaikum. Cepet amat pulangnya itu. Suami buru-buru menumpahkan kopi di gelas, mutung tangannya juga. Karena ketumpahan kopi juga. Memang gak jadi nyeruput Bu, memang gak jadi minum kopi, tapi batal puasanya gara-gara sudah niat berbuka walaupun gak terlanjur. Tuh, ini hukum fikih namanya. Oke, dikit lagi Ibu. Itu puasa secara fikih, tapi puasa secara hakikat al-imsaku anil hawa adalah mengendalikan hawa nafsu. Makanya kalau kata Sunan Ampel, puasa itu hening cipto nutup babakan hawa songo. Ini bahasa apa ini Bu? Bahasa Arab nangendi ya Bu ya. Hening cipto nutup babakan hawa songo. 9 hawa, 9 lobang. Apa 9 lobang itu? 2 lobang mata, 2 lubang telinga, 4 2 lubang hidung, 6 yang ketujuh lubang mulut, yang ke-8 dan ke-9 di bawah. Saya tahu namanya Bu, tapi saya tidak akan menyebutkannya itu. Makanya 9 lubang ini mengeluarkan kotoran. Yang keluar dari mata namanya belek, yang keluar dari kuping namanya congek, yang keluar dari hidung namanya ingus, umbel, upil, yang keluar dari mulut namanya ludah, ences, jigong, iler. Yang paling sengit iler. Sayang iler itu nggak ada harganya ya Bu ya. Makanya saya mengandaikan seandainya iler berharga, kiai di pondok kaya semua Bu. Tinggal ngiloin iler santrinya aja. Ibu-ibu kalau punya anak mondok, coba sekali-kali masuk kamar ge Bu, lihat bantalnya, penuh sama bekas ilernya. Sayang nggak berharga iler itu. Lubang bawah jelas air kencing. Apalagi yang sebelah belakang situ tuh, pisang goreng. Ya mending pisang goreng beneran bisa digoreng. Nah itulah kotoran. Karena ngapa? 9 lubang itu pangkal dosa-dosa. Mata wan nadhara bisahwatin, memandang dengan penuh syahwat. Hati-hati pandangan mata. Apalagi bapak-bapak, bulan Ramadan banyak BMW keliaran. Tahu BMW? Bahenol molek weleh. Itu BMW namanya. Cangkem ya Bu bedeh. Al-kidbu bohong, wal ghaibatu gibah, wan namimah adu domba, wal fitnah, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Dosa lisan yang bisa menghapuskan pahala puasa kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali cuman lapar dan dahaga. Segitu aja dulu ya Bu ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, yang ngundang lagi lah. Tapi saya sarankan ya Bu, rapip tadi hadirkan terus, biar berkembang rapipnya. Ini saja ibu-ibu, karena saya ini jadwalnya padat. Ini 2 kali ceramah lagi nih Bu. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan dan kelancaran. Kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.